Perkenalkan, nama saya Rehan Gustiawan dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433250004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi basis data yang kami kerjakan dalam bentuk soal. Yang pertama, di bagian arsitektur basis data. Yang pertama, jelaskan arti DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menyimpan, dan mengelola, mengakses, dan mengontrol data di dalam sebuah basis data. Jawaban ini saya dapat dari sumber britannica.com. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan komponen utama dari DBMS arsitektur. Di sini ada beberapa komponen utama dari DBMS arsitektur, yaitu yang pertama, query processor, storage manager, transaction manager, concurrency control manager, recovery manager, dan juga database. Di query processor ini bertugas menerjemahkan perintah SQL dari pengguna agar bisa dipahami dan dijalankan oleh sistem database. Di storage manager ini merupakan penyimpanan data secara fisik di media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Transaction manager bertugas untuk mengatur transaksi database agar berjalan dengan benar dan aman. Sedangkan concurrency control manager berfungsi untuk mengatur akses data secara bersamaan oleh banyak pengguna. Selanjutnya, recovery manager yaitu bertugas untuk memulihkan database jika terjadi kegagalan sistem ataupun gangguan dari luar. Selanjutnya yaitu database. Database merupakan inti dari DBMS itu sendiri yang berisi data dan juga metadata. Di gambar ini juga kita dapat melihat komponen utama dari DBMS arsitektur. Yang pertamanya yaitu user atau application. Lalu di bawahnya query processor, dilanjutkan oleh storage manager, transaction manager, dan concurrency control manager. Lalu di bawahnya terdapat recovery manager dan terakhir adalah database. Yang ketiga adalah apa saja komponen yang ada pada SQL Server 2014. Di SQL Server 2014 ini terdapat beberapa komponen. Seperti yang pertama merupakan database engine service. Database engine service ini merupakan komponen inti SQL Server yang berfungsi untuk menyimpan dan mengolah database, menjalankan perintah TSQL, mengatur keamanan, transaksi, dan juga recovery data. Sumber ini saya dapat dari learnmicrosoft.com. Lalu yang kedua, komponennya yaitu SQL Server Integration Service atau SSIS yang digunakan untuk ETL atau Extract, Transform, Load, yaitu mengambil data dari berbagai sumber, mengolah dan memindahkan data ke database tujuan. Lalu selanjutnya SQL Server Analysis Service atau SSAS. SSAS ini digunakan untuk menganalisis data dan business intelligence seperti OLAP atau Online Analytical Processing, lalu data mining dan model analysis. Yang keempat, SQL Server Reporting Service atau SSRS berfungsi untuk membuat dan menyajikan laporan berbasis data SQL Server dalam bentuk tabel, grafik, dan juga dashboard. Yang kelima, SQL Server Management Studio atau SSMS. SSMS ini merupakan tools grafis yang berbasis GUI untuk mengadministrasi database, menulis dan menjalankan query, dan juga monitoring dan maintenance server. Yang keenam, SQL Server Agent yang merupakan layanan untuk otomatisasi tugas database seperti backup terjadwal, maintenance plan, dan juga job alert. Lalu yang selanjutnya merupakan pengertian dari database. Database ini sendiri adalah kumpulan data yang terorganisir yang disimpan dan diakses secara elektronik dari sebuah sistem komputer. Database dirancang agar dapat dikelola, diperbarui, dan diambil kembali dengan mudah, cepat, dan aman untuk mendukung kebutuhan aplikasi dan pengguna. Database ini terdiri dari dua kata, yaitu data dan juga base. Data merupakan kumpulan informasi atau bahan mentah dari sebuah informasi, sedangkan base adalah tempat penyimpanan. Maka singkatnya database adalah penyimpanan data. Yang kedua, mengapa menggunakan database? Database kita gunakan itu karena mampu menyimpan dan mengelola data secara terorganisir sehingga data dapat diakses, dikelola, diperbarui, dan diamankan dengan lebih efisien dibandingkan penyimpanan data biasa atau file manual.
Yang ketiga, kapan database digunakan? Database digunakan ketika data perlu disimpan, dikelola, dan diakses secara terstruktur, aman, serta efisien, terutama jika data tersebut berjumlah besar, sering diperbarui, dan digunakan oleh banyak pengguna atau aplikasi. Jawaban ini saya dapat dari sumber yang sama, yaitu ibm.com. Sekian dari penjelasan singkat saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.